Kisah Junko Furuta adalah kisah paling sedih dan merupakan kejahatan paling keji di Jepang sepanjang masa. Mungkin memang telah banyak kasus kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia di Jepang. Namun Junko Furuta tidak hanya kehilangan nyawa. Gadis cantik dan pandai di sekolahnya ini kehilangan mimpi dan harus mengalami siksaan selama 44 hari oleh para pelaku. Junko Furuta dipaksa melayani nafsu pelaku, makan kecoa dan minum air seninya sendiri, digilir sebanyak 100 orang dan melayani nafsu dengan paksa sebanyak 500 kali. Tidak hanya itu, bagian organ intim Junko Furuta juga dimasuki benda-benda asing, seperti kembang api, gunting, dan lain-lain. Puting Junko Furuta dicabut dengan tang dan ditusuk dengan jarum. Inilah kisah 44 hari di neraka Junko Furuta. Junko Furuta lahir pada 18 Januari 1971 di Misato, Saitama, Jepang. Junko Furuta adalah siswa di SMA Yashio Minami di Misato. Junko Furuta bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, namun ia tidak ingin bermalas-malasan. Junko Furuta sangat antusias mengejar mimpinya. Ia terus belajar untuk meraih nilai yang bagus. Tidak salah, di sekolah Junko Furuta memiliki banyak teman. Junko Furuta juga tidak pernah berbuat kenakalan di sekolah. Ia tidak pernah minum, merokok, pergi ke klub malam, dan tidak pernah berpacaran. Junko Furuta benar-benar memfokuskan dirinya untuk belajar sembari menabung dengan bekerja paruh waktu. Uang yang ia dapatkan dari hasil kerja paruh waktu digunakan untuk biayanya wisuda dan setelah kelulusan kelak. Cantik dan pintar membuat namanya menjadi populer di sekolah. Tidak sedikit pria yang ingin dekatinya, namun ia tolak dengan tegas. Di rumah Junko Furuta tidak sendirian. Ia tinggal dengan orang tua, kakak laki-lakinya, dan adik laki-lakinya. Suatu ketika, teman kelasnya bernama Hiroshi Miyano mencoba mendekati Junko Furuta, namun Junko Furuta selalu mengabaikannya. Hiroshi Miyano, 18 tahun, bukanlah murid laki-laki yang baik di sekolah. Hiroshi Miyano kerap terjerat kasus kriminal karena ia adalah anggota geng bernama Yakuza. Yakuza adalah geng yang paling berbahaya di Jepang sejak abad ke-17. Geng ini kerap memeras, melakukan penyelundupan, dan kasus kejahatan lain. Karena inilah, teman sekolahnya tidak ada yang bernyali memiliki masalah dengan Hiroshi Miyano. Setiap ada teman sekolah yang tidak ia sukai, Hiroshi Miyano bersama dengan teman-teman satu gengnya akan memberi pelajaran pada anak tersebut. Bahkan, saudara Hiroshi Miyano sendiri takut dengannya. Hiroshi memang tidak pernah pandang bulu dalam memberi pelajaran orang yang mengusiknya. Tidak peduli dia saudara, anak yang lebih muda, orang tua, atau bahkan seorang gadis. Berbeda jauh dengan penampilan Junko Furuta yang sederhana. Hiroshi Miyano selalu menggunakan mobil sport mahal saat ke sekolah. Saat Hiroshi Miyano menyukai Junko Furuta telah duduk di bangku kelas 3 SMA. Umur Junko Furuta masih 16 tahun. Setelah mengalami penolakan dari Junko Furuta, Hiroshi Miyano sangat marah. Pada 25 November 1988, Junko Furuta pulang dari tempat kerja paruh waktu dengan menggunakan sepeda kayunya. Tiba-tiba seorang pria diketahui bernama Minato Nobuharu menendang sepedanya hingga Junko Furuta terjatuh. Ternyata, perlakuan Minato ini di bawah perintah Hiroshi Miyano. Sebelumnya, Hiroshi telah merencanakan seakan seseorang berbuat jahat pada Junko Furuta. Kemudian Hiroshi datang sebagai malaikat penolong. Tentu saja, bukan malaikat penolong sesungguhnya. Hiroshi Miyano datang menawarkan pertolongan kepada Junko Furuta dan akan mengantarkan pulang Junko Furuta agar ia merasa aman. Junko Furuta adalah gadis baik dan sopan. Ia sangat menghargai tawaran baik Hiroshi Miyano tanpa curiga, meskipun Hiroshi Miyano adalah murid yang kerap bermasalah di sekolah.
Dengan menuntun sepeda kayunya, Junko Furuta berjalan bersama dengan Hiroshi Miyano. Di perjalanan, Hiroshi mengarahkan Junko Furuta menuju jalan di mana terdapat gudang kosong tak terpakai di sana. Junko Furuta menuruti arahan dari Hiroshi Miyano dengan baik. Sayangnya, ini adalah awal pintu neraka bagi Junko Furuta dibuka. Tiba di sebuah gudang kosong, Junko Furuta ditarik masuk ke dalam oleh Hiroshi Miyano. Di gudang ini, Junko Furuta dipaksa melayani nafsu Hiroshi Miyano. Junko Furuta tidak bisa berbuat banyak untuk melawan Hiroshi Miyano. Setelah itu, Hiroshi Miyano mengambil buku catatan di dalam tas Junko Furuta. Di dalam buku catatan tersebut, terdapat alamat rumah Junko Furuta tinggal. Dengan alamat rumah tersebut, Hiroshi Miyano mengancam akan datang ke rumah Junko Furuta dan menghabisi keluarganya apabila Junko Furuta berani kabur. Karena ancaman tersebut, Junko Furuta hanya bisa menuruti kemauan Hiroshi Miyano. Setelah berhubungan intim dengan Junko Furuta, Hiroshi Miyano menelpon Minato, laki-laki yang telah menendang sepeda Junko Furuta. Hiroshi memberitahu Minato bahwa ia telah berhasil menyandra Junko Furuta. Hiroshi Miyano ingin teman-teman gengnya juga mengetahui hal ini. Pukul 3 dini hari, Hiroshi Miyano membawa Junko Furuta menuju sebuah taman. Di sana, teman-teman Hiroshi Miyano telah menunggu. Mereka adalah Minato, Jo Gura, dan Yasushi Watanabe. Mereka semua ingin menikmati tubuh Junko Furuta. Sebelumnya, mereka telah berhubungan dengan banyak wanita lain. Namun wanita-wanita tersebut sangat beruntung lantaran dibebaskan oleh geng mengerikan ini. Hiroshi Miyano dan rekan-rekannya memutuskan terus menyandra Junko Furuta agar dapat terus menyiksa Junko Furuta. Mereka membawa Junko Furuta ke rumah Minato. Mereka memilih rumah Minato karena orang tua Minato sedang keluar kota. Pada 27 November 1988, orang tua Junko Furuta mulai khawatir karena anak gadis mereka tidak pulang. Orang tua Junko Furuta melaporkan ini ke polisi. Karena mulai dilakukan pencarian Junko Furuta, para pelaku yang menyekap Junko Furuta memaksa Junko Furuta untuk memberitahu kedua orang tuanya bahwa Junko Furuta baik-baik saja dan sedang menginap di rumah temannya. Junko Furuta juga dipaksa untuk melarang ibunya melapor ke polisi dan menghentikan penyelidikan yang dilakukan polisi. Ketika orang tua Minato tiba di rumah, Minato mengaku jika Junko Furuta adalah kekasih salah satu temannya. Ia menginap di rumah Minato atas keinginannya sendiri. Namun semakin hari, orang tua Minato semakin tidak yakin dengan pernyataan anaknya. Orang tua Minato kerap mendengar teriakan dan tangisan wanita dari kamar Minato. Sejak itu, orang tua Minato tahu bahwa wanita malang itu dipaksa tinggal di rumah Minato. Namun orang tua Minato tidak melaporkan hal ini ke polisi karena takut dengan anaknya sendiri yang merupakan bagian dari geng Yakuza. Selama tinggal di rumah Minato, Junko Furuta hampir tidak pernah mengenakan pakaian. Hiroshi Miyano terus memanggil teman-teman gengnya untuk datang dan menikmati tubuh gadis berumur 16 tahun melalui vagina maupun anusnya. Total, sebanyak 100 orang telah menikmati tubuh Junko Furuta. Dalam sehari, Junko Furuta melayani 12 pria berbeda. Selama tinggal di rumah Minato, Junko Furuta telah dipaksa melayani hawa nafsu sebanyak 500 kali. Apabila para anggota geng Yakuza yang datang belum timbul hasrat untuk berhubungan dengan Junko Furuta, mereka memaksa Junko Furuta melakukan onani di depan mereka, hingga timbul hasrat untuk menyetubuhi Junko Furuta. Tidak hanya melayani hawa nafsu saja, Junko Furuta juga mengalami siksaan yang pedih dari para geng Yakuza. Junko kerap dipukuli dengan tongkat kayu, besi, dan bambu. Bagian vagina dan anus Junko Furuta dimasuki benda tajam seperti gunting, tusuk sate ayam panggang, besi, botol, bahkan kembang api yang menyala. Parahnya lagi, geng tersebut memasukkan bola lampu panas ke vagina Junko Furuta, menggosoknya hingga pecah di dalam vagina Junko Furuta.
Mereka juga kerap menjatuhkan barbel ke bagian perut Junko Furuta yang berbaring. Saat Jepang dilanda musim dingin dengan suhu mencapai di bawah 0 derajat Celcius, Junko Furuta dipaksa tidur di balkon tanpa selai pakaian pun. Setelah itu, Junko Furuta dipaksa berdiri di depan kulkas yang terbuka. Junko Furuta tidak pernah makan makanan yang layak. Bahkan para geng keji tersebut pernah memaksa Junko Furuta memakan kecoa dan meminum air seninya sendiri. Junko Furuta pernah dikencingi, ditendang, dan digantung untuk dijadikan samsak. Para geng Yakuza terus mempermainkan tubuh Junko Furuta dengan siksaan yang berbeda setiap hari. Ketika anggota geng tersebut tidak puas, mereka menyiramkan sebuah cairan lalu membakar bagian tubuh Junko Furuta. Bagian yang menjadi sasaran untuk dibakar yaitu bagian kaki, lengan, kelopak mata, bahkan bagian vagina luarnya. Anggota geng terus menambah rasa sakit dengan mengambil tang lalu mencabut puting Junko Furuta dan menusuk payudara Junko Furuta dengan jarum. Setiap Junko Furuta kesakitan, di saat itulah para anggota geng tertawa. Sungguh siksaan yang sulit dibayangkan bagaimana rasanya jika berada di posisi Junko Furuta. Meskipun Junko Furuta cedera parah, lumpuh, bagian tubuhnya mulai membusuk, namun ia tetap bertahan hidup. 20 hari setelah penyekapan, Junko Furuta melihat ada kesempatan memanggil polisi saat para anggota geng tertidur. Junko Furuta bergerak perlahan mengambil telepon. Sayangnya, aksinya diketahui oleh Hiroshi Miyano. Karena percobaan ini, Hiroshi Miyano dan teman-temannya menghukum Junko Furuta dengan menetesi lilin panas di bagian tubuh Junko Furuta yang terluka. Selama berjalannya siksaan tersebut, salah seorang anggota geng yang diundang untuk ikut menyiksa Junko Furuta bernama Koichi Ihara ternyata mulai merasa takut. Ia melapor ke kakaknya. Kemudian kakak Koichi melapor ke polisi dan meminta polisi datang ke rumah Minato untuk melakukan penyelidikan. Laporan ini diterima. 2 anggota polisi datang ke rumah Minato. Namun sayangnya, Ibu Minato berbohong kepada polisi karena takut anaknya akan dipenjara dan takut nama keluarganya akan jelek di mata masyarakat. Ibu Minato mengatakan jika tidak ada anak gadis disekap di dalam rumahnya. 2 anggota polisi tersebut juga dipersilahkan masuk untuk memeriksa secara langsung. Melihat rumah dalam keadaan baik-baik saja, 2 anggota polisi ini percaya dengan pernyataan Ibu Minato dan pergi dari rumah Minato. Padahal, 2 anggota polisi ini tidak memeriksa seluruh ruangan di rumah Minato dengan benar. Junko Furuta gagal diselamatkan. Gadis 16 tahun yang baik dan pintar ini harus kembali menjalani siksaan hingga ajal menjemputnya. Setelah 20 hari menjalani siksaan terus-menerus, Junko Furuta hanya bisa menyeret tubuhnya menuju toilet. Butuh waktu 1 jam Junko Furuta untuk tiba di toilet. Ia kelaparan, dehidrasi, dan kesakitan. Ususnya tidak dapat mengontrol makanan dan kotoran yang keluar dengan baik karena kerap dimasuki benda-benda tajam. Hal ini kerap membuat Junko Furuta dihukum oleh para anggota geng karena mengotori karpet. Junko Furuta tidak bisa bernapas melalui hidung karena tersumbat oleh darah. Organ dalamnya telah rusak, sehingga ketika Junko Furuta minum dan makan akan dimuntahkan kembali. Tulang tangan dan kukunya benar-benar remuk karena kerap dipukuli. Setelah 30 hari menjalani kehidupan mengerikan, Junko Furuta tidak bisa mengontrol buang air kecil dengan baik karena kerusakan pada vulva karena dimasuki benda asing dan dibakar dengan rokok. Gendang telinga Junko Furuta benar-benar rusak, serta ukuran otaknya mengecil. Junko Furuta sebenarnya sudah tidak kuat dengan siksaan yang didapatkan. Junko Furuta pernah memohon kepada para anggota geng Yakuza untuk segera membunuhnya saja, namun mereka enggan melakukannya. Di hari ke-44 Junko Furuta disekap tepatnya pada 4 Januari 1989. Para anggota geng mengajak Junko Furuta bermain permainan kartu bernama Mahjong. Meskipun keadaan Junko Furuta lemah, lapar, dan kesakitan, Junko Furuta dapat menang dalam permainan tersebut.
Namun kemenangannya justru mendatangkan amarah kepada para anggota geng yang menyekapnya. Junko Furuta kembali disiksa dengan dipukul barbel. Kelopak mata Junko Furuta dipasang lilin yang dibakar. Para geng Yakuza juga memaksa Junko Furuta yang lemah untuk berdiri. Setelah berdiri, kaki Junko Furuta dipukul dengan tongkat sehingga ia terjatuh dan kejang-kejang. Darah mengalir keluar dengan deras beserta nanah. Tidak sampai di situ, para anggota geng menuangkan cairan lalu membakar paha dan lengan Junko Furuta. Junko Furuta berupaya memadamkan api dengan mengibaskan bagian yang terbakar. Namun semakin lama, Junko Furuta tidak responsif lagi. 2 jam sudah Junko Furuta menerima siksaan keji. Keesokan harinya, Junko Furuta ditemukan telah tidak bernyawa karena dehidrasi dan syok berat. Hiroshi Miyano, Minato, dan teman-teman lainnya membungkus tubuh Junko Furuta dengan selimut, lalu meletakkan tubuh kecil Junko ke dalam tas koper. Mereka kemudian meletakkan tas koper tersebut ke dalam drum air dari besi bervolume 208 liter. Kemudian mereka menuangkan semen basah hingga koper berisi tubuh Junko tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah helai rambut Junko Furuta saja. Pukul 8 malam, Hiroshi Miyano dan teman-temannya membuang tabung tersebut ke dalam truk semen di daerah Koto, Tokyo. Awalnya, kehidupan para pelaku aman dan tentram. Mereka masih bisa melakukan pemerasan dan menyetubuhi gadis-gadis tak bersalah lainnya. Pada 23 Januari 1989, Jogura, salah satu pelaku penyekapan Junko Furuta ditangkap karena kasus menyetubuhi gadis lain berumur 19 tahun secara beramai-ramai. Polisi yakin Jogura terlibat dalam kasus hilangnya Junko Furuta juga. Melalui interogasi yang panjang, akhirnya Jogura mengaku jika ia dan teman-teman satu gengnya telah terlibat dalam kasus hilangnya Junko Furuta. Jogura mengaku tubuh Junko Furuta bisa ditemukan di sebuah drum berisi semen di daerah Koto, Kyoto. Pada 29 Maret 1989, polisi berhasil menemukan drum berisi tubuh Junko Furuta yang malang. Setelah tubuh Junko Furuta yang mengenaskan ditemukan, sama sekali tidak ada yang mengenalinya melalui wajahnya. Para penyelidik hanya bisa mengidentifikasi melalui sidik jarinya saja. Melalui sidik jari, para penyelidik mengetahui jika gadis tersebut benar Junko Furuta. Identifikasi pun berlanjut menguak betapa kerasnya kehidupan Junko Furuta selama disekap oleh geng Yakuza. Hal yang cukup menyayat hati adalah, saat kematiannya, Junko Furuta telah mengandung alias sedang hamil muda. Kemungkinan kehamilannya ini disebabkan oleh hubungan intim yang dilakukan sebanyak 500 kali oleh 100 orang yang berbeda. Melalui sisa sperma di vaginanya, para penyelidik berhasil menangkap pelaku-pelaku kejahatan lain yang menghilangkan nyawa gadis 16 tahun ini. Pada sidang pertama, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Minato, antara 5-9 tahun, Ogura antara 5-10 tahun, dan Miyano 20 tahun. Pelaku keempat yaitu Yasushi Watanabe menerima hukuman antara 5-7 tahun. Hakim saat itu tidak memberikan hukuman berat dengan alasan para pelaku masih di bawah umur. Namun banyak masyarakat Jepang yang mendorong agar para pelaku mendapat hukuman seumur hidup, karena masyarakat menganggap para pelaku bukanlah manusia yang layak hidup di bumi. Akhirnya dilakukan sidang kedua yang memberatkan hukuman para pelaku. Hasil dari sidang kedua ini, Hiroshi Miyano dipenjara 20 tahun, Minato dipenjara 5-9 tahun, Yasushi Watanabe dipenjara 4 hingga 7 tahun, Jogura dipenjara 8 tahun. Meskipun hasil sidang kedua menambah beratnya hukuman yang diterima pelaku, namun banyak masyarakat yang tidak puas dengan hukuman tersebut. Mengingat banyaknya adegan penyiksaan yang dilakukan pada Junko Furuta. Bahkan,
Ibu dari salah satu pelaku merusak makam Junko Furuta karena menganggap Junko Furuta merusak kehidupan putranya. Saat persidangan kedua, Minato menyatakan kesaksian yang berbeda-beda. Salah satu keluarga pelaku juga memberikan uang kepada keluarga Junko Furuta agar mereka mau meringankan beban hukuman anak laki-lakinya. Sementara, dua polisi yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan ke rumah Minato namun tidak menemukan Junko Furuta akhirnya dipecat karena dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik.